Jadi antara Rasul dengan wahid minhum yujibu anna Rasul. Baikna barisna wahid minhum wa dakhilana fi kufrihi bil makna. Maka jika menafikan saja kita meniadakan, menolak ya kita, ya kan? Apa yang ditolaknya salah satu kalau sudah salah satu daripada mereka yang 25 itu yang disebutkan di dalam Al-Quran pada khilaf itu, maka tidak ada khilaf bagi ulama pada hukum kafir seseorang tersebut. Nah, misalnya kita tulis Zakaria, Nabi kan lahir kan, oh jawabnya lahir ya, lahir Nabi itu ya. Nah, dia yang menafikan Rasulullah salah satu yang 25 yang disebutkan di dalam Al-Quran, maka kita pada khilaf ulama lagi sudah ijma ulama bahwasanya si itu orang apa kita hukumnya kafir sudah sebutin aja karena kita ingkari yang sudah disebutkan nama-namanya di dalam Al-Quran ya. Nabi dan Rasul 25 yang ada di dalam Al-Quran yang disebutkan di dalam Al-Quran 25 itu salah satunya kita ingkari misalnya. Nah, maka kita sudah dihukumkan kafir kita. Nah, sebutinnya apalagi kita ingkari Nabi Muhammad, nah ingkari baginda Nabi kita seorang. Nah, akhirnya nah itu. Wa amma ikhwana la a'rifuhu aw la a'rifu anna Rasulullah wa qila bi kufri wa 'alayhi as-salaf ulama wa qila bi 'adami kufri wa 'alayhi an taqaddam minhum. Ada jikalau berkata seseorang berkata da'arifuhu ujarnya aku kada tahu si itu Allah arifu atau aku kada kenal bahwa seorang Rasul sudah kada tahu kalau misalnya Musa itu seorang Nabi atau Rasul misalnya kan kada tahunya si tadi kada tahu bahwa maka itu la arifuhu ujarnya Allah arifu anna Rasul baginda maka dikatakan orang dikufrihi dengan kekafirannya kafirnya. Nah, wa alaihi aksar ulama dan atas pendapat ini kebanyakan ulama. Jadi akhirnya pendapat ulama hanya karena kada tahu bahwasanya yang di dalam Al-Quran itu adalah Nabi, nama yang disebutkan 25 nama yang disebutkan di dalam Al-Quran, seorang Nabi dan Rasul ada tahu. Nah, itu kebanyakan ulama pendapat ulama mengapanya kita menghukumkan kafir orang yang seperti itu. Wakil adanya tidak mengatakan bi'adami kufri, ada yang mengatakan kada kafir. Nah, wa ada yang akan minhum dan atas pendapat yang kedua ini sedikit daripada para ulama mengambil pendapat. Kenapa? Jadi pendapat pertama mengatakan kafir langsung. Kenapa? Karena wajib. Kita mengenal Nabi itu wajib. Nabi yang 25, Nabi dan Rasul yang 25 yang disebutkan di dalam Al-Quran itu wajib. Bila kita ada tahu kafir di sini. Nah, itu pertama pendapatnya pertama alasan kenapa? Bila orang itu pada tahu tidak orang Idris dan Nabi kan baik pada tahu punya. Nah, maka wajib kita mengenal nama-nama Nabi yang 25 itu yang sudah disebutkan di dalam Al-Quran. Wajib hukum kita tahu. Tetapi orang kada tahu. Nah, itu maka menurut pendapat yang pertama dan ini kebanyakan ulama menghukumkan sudah kafir di sini. Karena hukumnya wajib tadi. Nah, bila wajib berarti wajib belajarnya, wajib mengetahui. Nah, kalau yang menurut pendapat yang kedua ini mungkin bi'adam kufri, ada yang mengatakan yang kedua ada kafir jasri. Dan inilah pendapat al-aqal minhum paling sedikit dari para ulama. Sedikit. Nah,
Alasannya kenapa? Pendapat yang kedua ini mengatakan karena takdir kenapa? Nah, binaan ala ada ma'rifatahum taksibin imam. Jadi kita mengambil, artinya mengambil faedah bahwasanya mengenal mereka itu cukup dengan ijma'nya. Nah, itu secara garis besarnya. Waqad nazala al-khamsatu wa ishrina ba'dhum bi qawlihi, dan sungguh menazamkan, jadi kita menazamkan untuk syairkan mu'alah syair. Ba'dhum sebagai ulama bi qawlihi, pada perkataannya hakmun ala kulli dhi taqdimi ma'rifatun bi anbiya ala tafsiri qad alimu lidhikal hujjatuna minhum samaniyatun min ba'di ashrin wa yabqa sab'atun wa hum idris hulun syu'aibun salihun wa kadadun kibri adamu للمختلف الخاتم ختم على كل ذي التقديم معرفة حتم kita cukup ala kulli ذي التقديم atas setiap orang yang sudah mukallaf ma'rifatun mengenal bi anbiya ala tafsir pada alim sungguh mengetahui tilka hujjatuna minhum samaniyah min ba'di ashrin wa yabqa sab'atun wa hum idrisun hudun syu'aibun salihun wa badadun birri adam dan bakhtalifa al-khadimu isyair. Jadi buatnya sebagai ulama menganzumkan dan mensyairkan bahwasanya cukup di sini hak itu wajib, bukan wajib hakmun, memadahkan wajib mengenal yang namanya 25 rasul tersebut. Ini disyairkan oleh ulama di ulama syairnya. Hakmun ala kulli taqdim ma'rifatun, wajib atas setiap orang yang sudah mukallaf, kepala bukan bagi perangkat ma'rifatun, mengenal bi'an dia ala tafsir dengan para nabi secara tafsir, secara terperinci. Wada'alimu sudah mengetahui mereka ditintah menjentuna minhum samaniyatun berapa min ba'di ashrin wa yabqa sab'atun, setelah 10 yang mana 8 atas 10 18 wa yabqa sab'atun, dan ada lagi 7 di sini wa hum idris hudun syu'aibun salihun wa kadadun kibri adam bin mukhtalif al-khutimu, dengan Nabi Muhammad qad khutimu ditutup mereka para nabi dan rasul lain. Jadi 25 tidak Al-Quran disebutkan. Baha'ulai al-khamsatu wal isruna, maka berpunah mereka yang 25 itu yajibu iman bihim tafsilan, wajib mengimani bihi dengan mereka tafsilan, bihisu law su'ila an wahidin minhum lam yudkar bahwa nabiyyan illam yahfaz asma'ahum, baik antara kedua dan wahidin minhum atau risalatu ba'da ta'limi qasara. Sudah tahu di sini dengan kerasulan mereka, tapi mengingkari. Nah, maka kalau setelah belajar sudah tahu nama-nama nabi, tahu ini nabi Idris, nabi Adam, sampai Nabi Muhammad 25 tahun bahwasanya mereka itu adalah nabi rasul. Setelah belajar lalu mau mengingkari kenabian salah satu dari mereka yang 25, kalau hukumnya kafir di sini. Bagi beratahan diingkari. Wa masiwahum yajibu imanu bi ijmalan, dan selain mereka yang 25 nabi dan rasul ya Allah, berambil dari mursalin, siwahum minal mursalin, daripada rasul-rasul selain dari yang 25 itu di sini kan nabi itu jumlah rasul 313, ada yang 314 riwayatnya pendapatnya, ada yang 315. Contohnya nabi jumlahnya 124.000. Nah, itu nabi 124.000
nabi aja, nabi seorang nabi bukan rasul. Ya ada nabi dan rasul, ada nabi aja sidik. Nah, pangkat sidik. Nah, jadi selain mereka yang 25 dan itu dari segala rasul, berartinya dan para nabi tadi bukan rasul, sidik. Yajibul iman bihi ijmalan, wajib mengenal dengan mereka secara ijmal. Secara garis besarnya dia cerita. Bimakna bahwasanya tahu yajib ala kulli muqaddamin, bahwasanya wajib atas setiap mukallaf ayat tauhid anna lillahi, bahwasanya mengiktikadkan ia anna lillahi anbiya rasulan la ya'lamu adadahu illallah, bahwasanya bagi Allah, bahwasanya Allah itu memiliki para nabi dan rasul yang tidak mengetahui akan bilangannya itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kamu ghairu mamsurin ala, mereka itu tidak terhingga bagi kita. Wakila ada yang mengatakan bahwasanya nabi dan rasul itu pada terhingga, kita tidak tahu itu cuma Allah Subhanahu wa taala. Wakil ada yang mengatakan di rasulnya, ada yang mengatakan ada jadikan jumlahnya ada di muayyin pada bilangan tertentu, ada yang mengatakan mi'atun alfin arba'atu wa isruna alfan, berarti 124.000. Nah, Imam Halim mengatakan pendapat ulama bahwasanya jumlah nabi itu seluruhnya mulai dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu 124.000. Cuma kita kada tahu kisah-kisah sendiri kan karena nabinya itu. Kita akan baca sejarah, kita tahu kisah-kisah nabi yang selain yang 25 nabi-nabi apa-apa aja kan nabinya. Nah, itu kalian sini. Karena Allah riwayat sebagaimana datang pada satu riwayat di sini. Wakil ada yang mengatakan ini ada sifat ada yang mengatakan 224.000. Nah, banyak lagi. Yang tadi kan 124.000, ada ini 224.000. Nah, itu jumlah nabi. Jumlah nabi itu kita ulama zaman dulu tuh ulamanya lah ibaratnya kan nabi itu. Nah, artinya utusan Allah yang diutus oleh Allah kepada umat. Ada aja nabi yang diutus oleh Allah, tapi kada bisi pengikut sebutin dia pun atau ada kisahnya. Nabi apa tuh namanya kalian? Yang Samson kan itu versi Eropa Samson namanya. Ya kalau kita Samson Al-Ghazi versi kitanya Islam. Kalau versi luarnya kan Samson tuh dia punya di apanya kita ubahnya. Samson tradisi, ya tradisi berikut sih dia tuh. Simpson kan yang bahasa orangnya orang bahasa keren lagi tuh. Kan ada Samson, ada Simpson, ada dia kan kita kalau kita Islam Samson Al-Ghazi, nabi itu seorang nabi. Cuma ada misi pengikut. Diriwayatkan misi kekuatannya bisa meruntuhkan istana raja saat itu kisahnya dalam Syamsul Al-Ghazi. Karena sini apa kita lahir di Gaza, Palestina. Jadi Al-Ghazi itu. Nah itu salah satunya. Nah itu nabi itu kita kada tahu. Banyak lagi nabi-nabi kita kada tahu karan-karannya. Itu banyak di kalau kita sejarah buku sejarah itu ada kisah nabi itu. Dan kisah-kisah mereka. Nah jadi tadi ada yang mengatakan pendapat pertama ini bahwasanya tidak ada yang bisa mengetahui jumlah nabi itu, hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Ada yang mengatakan bisa ada yang bisa menghitungnya, kita mungkin mendata, mungkin baca sejarah mulai dari awal Nabi Adam sampai habis sampai terakhir Nabi Muhammad SAW. Jumlahnya nabi yang bukan rasul dan nabi aja. Nabi itu 124.000. Ada yang mengatakan tadi 224.000.
mengatakan pula harga mi'atin alfin 424.000. Ada juga mengatakan jumlah Nabi. Cuma yang muhtamadnya diperpegang ulama 124.000 aja. Nah, itu yang biasanya dipakai, diambil, diperpegang oleh ulama kita. Nah, ini yang asal ibadah wal asal riwayatin. Khamsatun wa ishruna hadban 125.000 yang masuk. Wajah buat masuk yang 124.000 yang masuk. Ada yang mengatakan hadis riwayat 125.000. Nah, mengatakan ada yang mengatakan itu. Tetapi yang masuk yang artinya diperpegangi oleh kita 124.000. Banyak itu kan ada kehafalan kita. Kita guru-guru ini banyak ada hafal biasanya yang kita. Kalau ingat Nabi, gitu. Nah, itu. Ar-Rasul minhum salasami'atin wa salasata asyar. Nah, yang Rasul titelnya dan menjadi pangkatnya selain Nabi dan juga Rasul itu artinya. Nah, minhum daripada yang daripada mereka salasami'atin wa salasata asyar. Nah, itu 313 jumlahnya yang double pangkatnya Nabi dan Rasul. Nah, dari antara yang 124.000 tadi yang bertitel sebagai Rasul juga dan 313. Wakilah wa arba'ata asyara dengan 314, ada yang mengatakan 315. Cuma yang pertama lakin aula ala mu'asri fi adad muayyin. Lagi yang aula lakin aula cuma yang lebih utama lagi di sini ada mu'asri ketidak menghitung mereka yang membatasi mereka pada Nabi Rasul di adad muayyin pada bilangan yang tertentu. Menghantar yang aula yang bagusnya barusan dibatasi, jadi hanya harusnya dihitung dengan bilangan yang tertentu. Supaya apa? Li'alla yukhraja minhum man huwa minhum aw yudkhila fihi man laysa minhum. Nah, supaya sini tidak terkeluar daripada mereka orang yang minhum daripada mereka, aw yudkhila fihi atau termasuk fihi pada mereka man laysa minhum, orang yang bukan daripada Rasul. Supaya jangan terpadahkan Nabi jadi Rasul apa yang artinya sirik Nabi aja dipadakan Nabi dan Rasul, atau yang sirik memang Rasul dipadakan Nabi aja. Nah, jadi kan supaya jangan kayak itu, jadi jangan dibatasi, jangan diberikan, jangan dihitungkan, jangan dijumlahkan. Cukup kita mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki banyak Nabi dan Rasul yang sebenarnya itu. Nah, Allah Ta'ala Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman minhum man qasasna 'alaika wa minhum man lam naqsus 'alaika. Ya Allah Subhanahu wa ta'ala di antara mereka Nabi dan Rasul ya man qasasna 'alaika, orang yang kami kisahkan atasmu, wa minhum, dan di antara mereka man lam naqsus 'alaika, artinya Nabi yang tidak kami ceritakan atas kamu. Artinya kan ada nabi-nabi yang menceritakan di dalam Al-Quran, ada pula nabi itu yang tidak diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Waqala Ridlaniyah min bahri wafir, sakirkan bahannya bahan wafir karena dia bahari kan yang sa'ir bahari apa arud belajar bahari wa'addan anbiya'i fala narahu likhabi uqohina bijtinabi wa jami'atihim nasud walakin da'ihun nafni 'inda zawil talabi. Nah, itu sa'irnya.
maksudnya yang kita baca di dalam. Maksudnya apa dari syair tersebut? Nah, syair kita kan malih kita pengertian syair bilang wa qaddam anbiya'i fala narahu ya khabir, membilangkan para nabi itu janganlah kita mengambil pendapat itu, artinya jangan kita bilangkan nabi, jangan kita dibelahkan nabi itu. Li khafi umuina, dikhawatirkan terjatuhnya kita bijtinami. Jadi kan ijtinam itu pada, nah itu kita harus sedikit mengertikan kalau syair. Bijtinami wajah bihadihi nasud walakin dhaifun, ada sedikit datang riwayat yang membilangkan mereka tadi adanya 300, 311, 316, 314. Cuma itu nasnya, apa yang kita ada nasnya wajah akhir nasud walakin dhaifun nabi. Cuma sini dhaif nasnya tadi dhaifun nabi. Beda dari nabi. Maksudnya tidak ada baik dan khasrah. Kenapa kita disuruh bertayyib? Namanya kalau sakit jangan sidik. Kalau sakit, menurut sidik yang mulai saya ingat ulama. Kalau sakit sidik bilang Nabi itu supaya apa? Baik dan khasrah fi adani. Karena bahwasanya membatasi menghitung bi'adani pada bilangan jihati ila isbati huwa, membawa kepada menetapkan kenabian atau risalah atau kerasulan ila man laisa kadzalik min wahyi, kepada orang yang bukan yang seharusnya dipadahkan nabi dan dipadahkan rasul. Yang seharusnya nabi aja ya kan, karena kan tadi kita di antara yang 124.000 tadi kan 313 atau 314 atau 319 yang faktanya double nabi dan rasul. Nah, jadi kalau kita kan tahu ya siapa nabinya tadi yang 313 tadi namanya kan kita kan tahu. Nah, hikmahnya supaya jangan sampai kita dengan terpadahkan enam seharusnya nabi aja karena terpadahkan nabi dan rasul, atau misalnya yang seharusnya nabi dan rasul kita padahkan nabi aja. Nah, jadi supaya jangan terlepas kita daripada itu, harusnya kita membatasi di sini. Nah, ujar sedikit dari itu. Ilanan laysa kadzalik fil waqi' aw ilanan bidzalika amman huwa kadzalik fil waqi', pada yang sebenarnya atau menafikan yang demikian tersebut daripada orang yang sebelumnya ada seperti itu. Pada kenyataannya sebenarnya jika seorang rasul, nabi dan rasul, karena kita mengingkari gara-gara kita ada tahu ada sesi itu orang nabi aja ya. Nah, gara-gara kita kan membilangkan tadi, jadi kalau saya kita simpulkan dan kita katakan intinya banyak. Nah, itu aja nabi dan rasul yang Allah Subhanahu wa taala itu banyak. Nah, supaya lebih selamat daripada tersalah kita. Nah, tersalah apa ya tadi? Tersalah memadahkan bahwasanya yang mana itu nabi kepada rasul yang seharusnya nabi aja, yang mana yang seharusnya rasul kepada sini nabi aja, pada sini nabi dan rasul. Jadi cukup kita mengimani yang 25 tadi sudah tahu kan, itu aja. Menang jumlah yang secara dari sudut apa kita secara perincian banyak dari kita, biar cukup Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Nah, jadi kita juga mengimani yang 25 tapi yang tidak Al-Quran yang sudah disebutkan, yang sudah dinyata, sudah itu Nabi dan Rasul sedikit. Nah, atas lagi sudah kita tahu kan dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad 25 tadi itu sedikit Nabi dan Rasul. Bapak kesana lagi sudah. Jadi Nabi Adam itu aja Nabi dan Rasul iya kita. Nah, karena kita sudah tahu sampai ingkari juga. Nah, berarti kita tadi hukumnya tahu. Kalau dia sudah belajar, sudah tahu. Kalau kita ingkari kenabian kerasulan sini, nah maka kita tahu kafir di sini. Wa yajibu aidan al-imanu bil malaikatil kiram, dan wajib pula yang sini mengimani dengan malaikat yang kiram alaihi wassalatu wassalam. Wa huwa malaikat isbani, ada dua bagian kita. Malaikat itu ada dua macam, dua bagian. Qismun yajibul imanu bi tafsilan wa qismun ijmalan. Ada satu bagian kita wajib mengimani dengan malaikat itu tafsilan secara perinci, harus tahu kita sebenarnya apa yang
terperincinya. Nah, setiap malaikat namanya ini, tugasnya ini. Nah, itu harus tahu secara tafsir. Bagismun, ada satu bagian, satu macam di malaikat itu yang kita mengenal cukup dan secara ijma. Orang ini cukup tahu sudah. Atau misalnya kita tahu bahwasanya Allah memiliki malaikat Hamatul Arasy misalnya, atau malaikat Rahmat misalnya, atau malaikat Azab misalnya. Apa ngarannya? Kan kita boleh tahu itu. Nah, ngarannya yang malaikat Azab sudah. Itu kan selain daripada yang 10. Nah, kalau yang 10 itu wajib secara terperinci kita mengetahui. Pertama, misalnya malaikat apa? Malaikat Ridwan. Apa malaikat Ridwan tugasnya? Malaikat penjaga surga misalnya. Nah, dan lain sebagainya. Itu harus kita ketahui. Jadi memacam dari sini satu bagian malaikat itu wajib kita mengimani secara tafsir, secara terperinci. Artinya harus tahu kita ngarannya apa, tugasnya apa, dan sebagainya. Kemudian ada satu bagian lagi wajib kita mengimani malaikat itu secara ijma, secara garis besarnya kita. Dan yajib beriman bi tafsilan. Nah, dan di antara dan berulang yang wajib mengimani kita imani bihi dan malaikat tafsir secara terperinci. Dan kita itu ada 4 di sini. Nah, itu 6. Jadi kita itu 6 intinya keempat, yaitu Jibril, wa Mikail, wa Israfil, wa Israfil. Malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, dan Israfil. Nah, 4 ini. Nah, harus bujur tahu kita, kenal bujurnya kita. Artinya dalam artian kita mengenal malaikat Jibril, caranya tahu tugasnya apa, dan sebagainya. Ada dalam artian kita harus kenalan malaikat Jibril. Kenalan ada mencari itu malaikat Jibril, kenalan yang ada sesuatu mengenal itu artinya mengenal caranya, cara sendirinya kan, terus tugasnya apa dan lain-lain. Bahwa al-Qur'an jadi beriman di tafsiran bihaisu yu'rafu kullu wahidin minhum ala sirati. Wajib beriman di dalam mereka yang 4 tadi, Jibril, Mikail, Israfil, Israfil. Nah, itu bahkan ada sebagian ada jadi kita apa yang kita itu ada guru ulama yang menyuruh artinya mungkin ini khususnya kita di sini kalau salat dalam dalam hal itu langsung jadi apa istilahnya caranya gaibkan mengingatkan apa padanya dia kayak spontan gitu nilainya salat kanan 4 malaikat ini di dalam hati itu timbul di sini. Karena ke kiri ada lagi, nah ke depan ada lagi. Nah itu ada istilahnya mungkin pelajaran itu lah ibaratnya kan. Nah kalau kanannya 4 malaikat, karya kelima kadang dalam 5 belajar lagi kalau dalam. Nah itu. Jadi yang 4 macam ini di sini wajib beriman dengan mereka secara tafsir, secara terperinci kita. Biasa yang kamu wahidah itu sekira-kira jadi kenal setiap dari satu mereka itu ada sirati atas perorangannya satu-satu sama kita. Bahwa malaikat kita ada bahwasanya malaikat kita bahwasanya yang 4 tadi termasuk malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amma lama wahidah minhum fala syarra fi kufri. Jikalau adapun di sini jikalau menafikan akan salah satu daripada mereka yang membuat itu pada syarra fi kufrihi, maka tidak akan jadi keraguan fi kufrihi pada hukum kafir. Jadi kan kita menolak, makanya kita mengimani malaikat itu terkesan iman ya. Nah, bila kita menolak salah satu aja dari penolakan ini mengingkari kalau mengimani pada Jibril misalnya ya, misalnya contohnya, atau pada yang malaikat Israfil itu pada jadi hujannya. Nah, bila kita menafikan menolak mengingkari salah satu yang 4 ini, maka hukumnya kafir, tidak ada ragu lagi. Karena itu termasuk hukum iman.
Yang kelima ada takwa. Nah, di antaranya iman kepada para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Wa amma in qala ta'rifu fa 'ala Allahi asal kama yaqulun. Nah, namun yang pada tahu umumnya. Nah, tanpa jadi kada tahu kada belajar misalnya kada pernah belajar hanya kadang belajar tentang itu misalnya kadang belajar tauhid kadang belajar sifat hubungan jadi kada tahu kadang malaikat dari nah jadi yang pada tahu maka atas pendapat yang kebanyakan ulama tadi hukumnya kafir. Kenapa jadi kafir? Karena wajib belajar wajib mengetahui. Nah kalau pendapat wahana qawli Allah dah yang kalau pendapat yang kedua tadi nah artinya sedikit dibuat bagi ulama itu layak pun mendatangkan kafir muslim. Alladzi yajibu iman bihi jumalan minal malaikati kiram alaihi wassalatu wassalam ma'adaha wal qalban. Nah, dan barulah yang wajib mengimani bihi dan malaikat itu secara ijmal, secara kita garis besarnya minal malaikati kiram alaihi wassalatu wassalam ma'adaha wal qalban selain yang empat ini. Itu secara garis besarnya cukup. Tahu caranya sudah cukup. Nah, selain yang empat tadi Jibril, Mikail, Israfil, Israil. Selain dari empat ini, jadi cukup secara ijmal garis besarnya dan baru secara terperinci pada empat muslim. Dimana bahwasanya yang tertidur bahwasanya dia mengiktirkan tanda billahi malaikah. Bahwasanya bagi Allah Subhanahu wa taala menjadi malaikat dan akan memiliki satu malaikat la ya'lamu adadahu illa Allah Ta'ala yang telah mengetahui akan bilangannya terkecuali Allah Subhanahu wa taala. Mengampang ini kita intinya kita lanjutnya ini kita tugasnya itu ditaruhnya kita malaikat Jibril yang baik wahyu kadang-kadang malaikat Jibril kadang-kadang apa aja kita Al-Quran yang turunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Israfil misalnya malaikat pencabutnya namun kada ada sikit ada kematiannya ada malaikatnya kada ada petugasnya ya penjara nanti seorang kan tak ada maka kita ada namanya malaikat Israfil yang tugasnya adalah mencabutnya dewa. Israfil tugasnya pintar penting tugasnya apa tugasnya yang dia terapkan ya penanda atau penunjuk bahwasanya hari sudah kiamat, hari akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dunia akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tandanya ialah tiupan trompet sangkatala malaikat Israfil. Namun malaikat Israfil berada kayak apa? Nah, mustahilnya makanya Allah mengadakan malaikat yang namanya Israfil takut yang malaikat Allah Subhanahu wa taala yang merupakan makhluk juga yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meniup trompet. Nah, jadi alhamdulillah ya wah ini tapi dia meniup trompet mungkin tahu sudah ya artinya ada boleh yang pertama itu kalau bolehnya trompet mengobati apa nih mengobati adat mengobati kebiasaan orang kafir ini trompet atau apa nih pakai topi rojok tuh kan orang buat apa nih Yahudi aslinya kan mengobati kita mengobati kayak itu dikhawatirkan ya kan nama kita mengobati mantasya bahan topi bahwa itu itu dikhawatirkan kita kalau kita mengobatan nah kayak itu kan dikhawatirkan kita disamakan dengan mereka itu ada Yahudi kita mengobati nanti maka kita termasuk golongan mereka ini ya yang trompet biasanya ada orang Kristen misalnya ya kan ada intinya ada artinya luar agama Islam tanya nah agama kita ada dalam merayakannya kita merayakan sama berarti kita merayakan hari besarnya orang kafir karena tahun baru kita bukan 1 Januari tahun baru kita adalah 1 bulan Muharram. Nah itu kita mengadakan merayakannya dan sama kita merayakan hari rayanya mereka. Nah, jadi baik boleh jangan hanya sesuatu yang kita sekarang dulu yang nonton apa bagus ya jadi perasaan bagus boleh
Kadang-kadang sih punya hotelnya. Kadang-kadang tahun barunya sih, sambil malamnya sih, bagus kuring. Nah, itu sih punya hotel orang kita menangin. Nonton baru aja kan, bagus 3 kali. Perasaan kuring. Nah, ada yang di sini tadi, nah bagus tuh Pak Maria, yang kuring gak ikut ya. Bisa namanya baik Pak Ramadan daripada geraknya tempat mereka bisa di sini. Nah, itu maksudnya. Dan kuring ya di sini sudah tenang sini. Kalian pikirkan di sini macam-macam. Nah itu. Adanya kisah-kisah topik beruntun tentang tanda orang murtad daripada agama Islam. Nah itu saat itu artinya ketahuan bila ada orang yang memakai topinya, orang Yahudi kan pakai topi, tapi bila ada yang memakai, artinya Yahudi asli kan pakai topi, tapi bila ada yang memakai itu berarti orang yang murtad daripada agama Islam ke Yahudi, cirinya pakai topi itu. Nah itu kalau Yahudi aslinya kan pakai topi itu, tapi bilanya ada orang Yahudi memakai topi itu berarti orang yang aslinya sebelumnya agama Islam, maksudnya Yahudi. Nah itu cirinya pakai topi kerucut. Itu tuh bahkan kita di sini jangan di sini. Hanya menuruti adat orang Yahudi, jadinya orang murtad dari agama Islam kepada agama Yahudi. Hanya dalam bukan dari orang tua dari abah dari di sini. Jangan lagi trompet ya, karena bang teguh tergantung karena di sini 3 hari kiamat di sini. Ya mau 3 hari paling aku sampai pada mereka di Israfil. Jadi jangan di sini. Nah, daripada ini yang sebaiknya yang trompet maksudnya saja. Jangan orang kubur takutan di sini. Ya kan? Apalagi kita trompet nyari benar trompet betul kita supporter bola tadi. Yang nyari benar itu. Nah, itu itu cari benar kata dia perlu kita jaga dari bisa juga. Bukan dari isinya boleh permainan boleh asli pun sampai parkir boleh aja dibunyikan juga bisa dicek dari ini jangan orang tua darinya anak-anak jangan bahkan sampai ini anak meminta nanti dan trompet niup itu kan niup kalau itu kan jangan diisikan kada gara-gara putar jangan kada tertuju Allah kada tertuju Rasulullah kada tertuju dia sendiri. Nah itu jadi annahu bima'na annahu ya'taqidu anna lillahi malaikatan, bahwasanya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki malaikat yang tidak mengetahui akan bilangan malaikat dan percaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ibu ala ta'at yang berkekalan mereka selama-lamanya atas berbuat ta'at, dan yang sallallahu ta'ala tidak bermaksiat mereka malaikat kepada Allah akan apa yang Allah Subhanahu perintah kepada mereka, dan memperbuat mereka melakukan mereka apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu pegawai malaikat. Makanya malaikat itu dari awal diciptakan ada sujud aja gawiannya sampai hari kiamat kita juga gawiannya. Ada dari awal diciptakan tuh malaikat itu ruku aja gawiannya sampai hari kiamat ada juga. Nah itu jadi ketaat terus mereka tidak ada maksiatnya. Jadi apa jalan berkata laksanakan. Apa yang menjalankan keadaan jangan dilakukan dan dilakukan. Nah pegawai malaikat mereka itu. Ya, kebalikannya kita makhluk manusia. Namun disuruh antara gawi, kalau kita gawi, yang antara jangan digawi, mana kita gawi itu kita kebalikannya mana? Kebalikannya malaikat. Bahkan يجب الإيمان بأن نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل المخلوقات على الإطلاق. Wajib ketahui oleh punya situasinya wajib mengimani bianna nabiyana wa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa nabi kita dan penghulu kita, junjungan kita Nabi Muhammad
Muhammad sallallahu alaihi wasallam afdhalul makhluqati 'ala al-itlaq, sebagai afdhalul makhluk secara mutlak. Nah, itu wajib kita mengimani bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu paling afdal makhluk sudah. Tidak ada lagi di atas Nabi Muhammad selain Nabi Muhammad. Yang pertama urutannya yang paling afdal di sini yaitu adalah para maksudnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada lagi di atas Nabi makhluk yang paling afdal sudah ada. Nabi Muhammad yang paling pertama sudah. Bahwa Allah min jami' rasul, sehingga itu paling afdal daripada semua rasul. Amin jami'in malaika, bahkan malaikat pun di bawah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi Muhammad makhluk satu-satunya yang bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Malaikatnya tidak tahu. Malaikatnya tidak tahu. Jibril malaikatnya utama kita, komandannya kita. Ya karena wajar ketemu dengan kita kada sanggup. Buktinya waktu disuruh Mi'raj sampai lagi ke tujuannya, kita Jibril sudah kada paling lewat tidak, aku lewat dia pakai Jibril hancur apa sih? Nah, hancur apa yang kita Jibril? Nah, Nabi Muhammad ya meneruskan perjalanan sampai bertemu Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada Jibril sampai lagi ke tujuannya kada sanggup lagi. Selangkah aja dia melewati sini. Hancur sudah menjadi malaikat Jibril. Jadi sepakat ulama secara dekat bahwasanya makhluk yang paling afdal adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di bawahnya para rasul yang lain, seluruh rasul yang lain lebih afdal daripada seluruh rasul yang lainnya. Kemudian berikutnya kita selesai. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan dengan hadis kita pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa asli kita, dosa guru-guru kita, dan dosa tetangga kita, dan mudah-mudahan dan berbahagia kita pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala hajat-hajat kita dan hajat kita di dunia dan akhirat. Ala hadhihi ya Allah alhamdulillah. Ya Allah ya nasta'in bina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin ya Allah rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Patah hatinya tuh. Di tunggang patah hatinya nanti.